ini proyek apa, dasarnya apa, SK bupatinya apa. Mungkin kami sudah tahu sih Pak, cuman ini untuk sebagai salah satu syarat aja mungkin bisa disampaikan dari Pak Kadis, Pak Sekdis atau dari PPK. Mungkin itu saja Pak, kami bisa mempersilakan kepada Bapak atau Pak PPK untuk menyampaikan ini terkait program. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasih Intel Kajari Kabupaten Konawe Selatan, yang saya hormati Kasih Texas, alhamdulillah bertemu kembali. Yang saya hormati jajaran dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang sempat hadir pada pertemuan ini. Juga yang saya hormati teman-teman saya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami masih diberikan hidayah untuk kita sama-sama ada di tempat ini untuk memenuhi daripada surat dari Kejaksaan Konawe Selatan. Sebelum saya lanjut Pak, saya ingin menyampaikan bahwa sejatinya Pak Kadis hari ini akan bersama-sama dengan kami dari Kepala Dinas ini. Tadi agenda pertama dia harus sama Bupati ke 725, atau ada apa di sana. Karena memang di sana ada kami punya sekolah di wilayah kompleks di 725. Dan agenda kedua beliau akan mengikuti rakor masalah kurikulum di BPMP Tenggara. Dan untuk kali ini kesempatan ini beliau sampaikan kepada saya untuk mewakili beliau untuk hadir di tempat ini. Mungkin di kesempatan lain beliau akan datang sendiri. Bapak-bapak yang saya hormati, pada pertemuan ini, sebelum juga saya lanjut, saya ingin perkenalkan teman kami yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang pertama ini Kabid Tikdas Pak Erwin Mangidi. Beliau juga selaku PPK di Dinas Pendidikan, salah satu PPK lah, salah satu. Yang berikut Pak Alfian, itu tim teknis kami. Yang berikut ada Pak Lukman yang di tengah, itu PPTK. Selanjutnya juga ada Pak Sulwan, itu tim teknis kami. Ya. Baik, Bapak-bapak yang saya hormati, tentu kedatangan kami juga ini tidak serta-merta juga kami datang karena sudah pernah ada MOU yang sudah pernah kita tanda tangani bersama. Pada saat itu ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas langsung juga bersama dengan Ibu Kajari. Jadi tentunya ini merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah disepakati. Memang pada tahun 2024 memang ada salah satu proyek strategis kami, yaitu pembangunan RKB. Itu anggarannya itu sekitar 1.885.000. Dan ini ya 1.885 sekian. Jadi ini target kami, pembangunan itu harus selesai di tahun ini juga, karena itu bagian dari penambahan RKB ini. Karena di sana di wilayah Kecamatan Rano Metro kita tahu bersama bahwa dia berbatasan langsung dengan Kota Kendari. Jadi siswanya itu bukan hanya dari yang berpenduduk Konawe Selatan, tapi dia berpenduduk dari Kota Kendari juga ada yang sudah sekolah di situ. Itulah yang salah satu yang kami jadikan proyek strategis. Selanjutnya, saya kira bukan itu saja, kami juga Pak ada beberapa kegiatan lain, tapi itu dananya lewat DAH, dana alokasi khusus. Itu apakah itu rehabilitasi, ruang kelas baru ataukah pembangunan baru, itu nanti mungkin
selanjutnya akan kami sampaikan kepada pihak Kejaksaan Konawe Selatan bagaimana kelanjutan kegiatan-kegiatan itu di mana dan lokasinya di mana. Memang kami sadari Pak, dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan Konawe Selatan itu tentu kami merasa bersyukur juga, karena begini Pak, setelah DAK ini atau kegiatan-kegiatan ini memang selalu kami berbenturan dengan pihak penyedia, karena kita tahu persis kan walaupun ada kontrak, ya artinya terus terang saja kan dengan terbitnya kontrak itu kan kita semua ada payung hukumnya Pak. Nah tapi kan kadang-kadang misalnya dia melewati kontrak atau apa semua, itu perlu kami ada pendampingan, utamanya dari sisi hukum, karena kami awam dari sisi itu. Mungkin dari pihak Kejaksaan Konawe Selatan mungkin bersama-sama dengan kami bisa memberikan bantuan dari sisi hukumnya itu, artinya pendampingannya. Karena terus terang saja, ya namanya juga kontraktor, ya kalau ada juga kontraktor yang menjalankan sesuai aturan yang ada, tapi ada juga yang nanti beberapa kali disampaikan, bahkan sudah ada surat peringatan baru. Tapi saya kira ini semua apa yang kami lakukan ini, bagaimana caranya supaya proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan kami di tahun 2024 ini bisa tuntas sesuai dengan waktu yang ada. Jadi bersyukur sekali kita bisa dari pihak Kejaksaan Konawe Selatan bersama-sama dengan kami supaya juga mendorong kepada pihak penyedia untuk mempercepat kegiatan itu sesuai dengan kontrak. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan, bukan hanya karena ini yang agak cukup besar ini anggarannya, masih ada juga kegiatan-kegiatan lain, tapi itu akan kami tindak lanjuti dengan rinciannya, maksudnya kegiatan-kegiatan di mana, lokasinya di mana. Mungkin ke depan nantilah kita buat semacam rundown kira-kira di mana pihak dari dinas maupun dari kejaksaan untuk kita sama-sama turun ke lapangan melihat kondisi yang ada setelah pelaksanaan kegiatan itu. Saya kira itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Ini mohon maaf hanya gambaran umum, kami belum sampaikan secara rinci. Tapi kalau dasar hukumnya seperti tadi ini ada pembangunan RKB dari SD 4 itu tentu sudah ditetapkan melalui APBD dari Konawe Selatan di tahun 2024. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalaupun mungkin ada tambahan dari Pak Kabid selaku PPK, saya persilakan dan saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa disampaikan Pak terkait mengerucut kita ke proyek yang mau kita dampingi ini, mungkin lebih ke tadi Pak Gus sudah disampaikan, sumber anggaran sudah disampaikan, dan mungkin kendala dan tahapan sudah sampai mana ini Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Selatan, kemudian yang terhormat Bapak Kasih Inter dari Konawe Selatan, yang terhormat dan kami ucapkan selamat datang kepada Kasih dari Konawe Selatan serta rekan-rekan dari staf maupun pegawai dari Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian yang tak kalah saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan kami, sejawat kami di Dinas Pendidikan, yang khususnya yang pada hari ini berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan FISIP tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjat terpuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan ini dalam suasana yang kekeluargaan dalam rangka membangun sinergitas tentang bagaimana pelaksanaan proyek-proyek pembangunan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana pemerintah daerah atau sesuai dengan ketentuan apa yang kita harapkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bahwa
Adapun pembangunan SD RKB SD 4 Ranome itu ini didasarkan pada kebutuhan, analisa kebutuhan yang memang seperti yang digambarkan oleh Pak Sekdes, bahwa tingkat kelaju pertumbuhan penduduk atau dalam hal ini pertambahan usia sekolah di khususnya di Kabupaten Konawe Selatan di wilayah khususnya Kecamatan Ranome itu mengalami dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Otomatis beberapa sekolah yang ada di wilayah situ bangunan-bangunannya karena sudah tidak memadai dalam hal penerimaan siswa, sehingga latar belakangnya itulah kami hasil identifikasi masalah kami beberapa tahun lalu bahwa di SD 4 Ranome ini perlu diadakan pembangunan RKB baru untuk melayani kebutuhan jumlah peserta didik yang setiap tahunnya pada saat pelaksanaan proses pembangunan peserta didik baru itu mengalami lonjakan. Yaitu salah satunya. Baiklah, secara umum bahwa tadi sudah disampaikan Pak Sekdes, untuk sebagai secara teknis pelaksanaan kontrak SD 4 Ranome itu ini sudah sementara proses berjalan. Sudah tantangan? Sudah belum. Oh belum. Kemarin proses penetapan lelangnya itu setelah kami sudah diadakan lelang pertama dan telah ditentukan pemenangnya. Tetapi pada saat proses review yang diadakan dari PPK, saya menemukan beberapa kendala khususnya terkait dengan standar harga, sehingga oleh karena itu kami hasil kajian kami terpaksa ditayang ulang untuk memperbaiki analisa harga satuan yang ada dalam RAB. Nah itu gambarannya itu jadi jumlah 1,8 miliar rupiah itu terdiri dari dua aspek. Yang pertama pembangunan fisiknya, kemudian ada juga tersedia dana 100 juta untuk persediaan mobilernya atau kursi meja siswa. Ya. Nah dari situ, jadi dari gambaran itu kalau kemungkinan pun secara teknis itu sudah dilaksanakan kontrak, paling nilai pagu yang akan ditetapkan di dalam kontrak itu berkisar 1,7 lebih. Ya, jadi ini untuk ini biasa jadi sebuah persoalan di kalangan teman-teman khususnya dari lembaga atau PR yang kadang mereka hanya memahami pagu gelontongan, tetapi yang sesungguhnya yang menjadi dasar acuan pelaksanaan pekerjaan kita itulah nilai kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia. Jadi biasa antara nilai pagu dengan nilai kontrak itu sangat berbeda, apalagi memang kalau ketentuannya itu dilaksanakan oleh pihak ketiga. Kalau pagunya misalkan 2M, pasti harus ada proses tawar menawar. Ya. Beda halnya kalau misalkan ini proyek kegiatan dilaksanakan secara swakelola, kalau 2 miliar ya berarti 2 miliar juga yang akan cair ke dalam rekening penerima kegiatan itu secara teknis. Nah, insya Allah kami rencanakan di bulan 6 ini kegiatan tersebut sudah mulai berjalan. Ya. Itu sebagai gambaran umumnya. Kemudian satu harapan besar kami melalui adanya pertemuan kali ini, ya apalagi merupakan rangkaian tindak lanjut dari beberapa MOU yang pernah kami tanda tangani sebelumnya antara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Selatan dengan bulan Februari pada saat itu, bahwa pendampingan seperti ini kami sangat butuhkan, mengingat tugas dan tambahan tugas kami di Dinas Pendidikan itu memang sangat banyak, sehingga kadang kami tidak bisa terkonsentrasi pada satu kegiatan, sehingga ya kadang inilah kita perlu bantuan dari pihak-pihak eksternal untuk memberikan bantuan. Khususnya ini kami yang terbiasa menjadi kendala adalah bagaimana melakukan identifikasi, bagaimana melakukan proses tindakan-tindakan preventif yang bisa kita lakukan dalam rangka mencegah pekerjaan-pekerjaan yang misalkan tidak tuntas sesuai dengan waktu yang diharapkan. Jadi ini salah satu keinginan kami, bahwa pada aspek tataran itu kami ingin dibantu, sehingga semua tahapan pekerjaan bukan hanya terkait dengan proyek strategis daerah terkait dengan pembangunan RKB 4 Ranome ini, tetapi mungkin kami harapkan ruang lingkupnya lebih luas untuk memitigasi persoalan-persoalan yang kadang juga yang kecil-kecil, yang hanya kontrak-kontrak 90 juta, justru itu juga yang biasa bikin masalah. Mungkin karena nilainya kecil atau apa, tetapi sehingga ya mungkin pada aspek-aspek pelaksanaan kegiatan, ya inilah gunanya kita berkoordinasi dalam
khususnya kami kepada kami diberikan layanan atau bantuan-bantuan yang bisa membuat kita melaksanakan pekerjaan ini agar bisa lebih baik dari tahun ke tahunnya. Ya. Saya kira mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan dan momentum pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Kasih-Intel selaku pihak dari Kejaksaan Konawe Selatan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Erwin ya selaku PK. Kami sudah menangkap poinnya, memang beberapa ada kendala ya, mungkin nanti mungkin dari Pak Kasih dulu Pak. Silakan Pak, mungkin ada tanggapan mau dinambahkan terkait pendampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekretaris Dinas, Pak Kasih-Intel, BK, dan dari Dinas Pendidikan ini ya. Ya. Pendidikan, Kabupaten Tangsel, dan Staf Intel. Saya di sini pertama mengenalkan diri, saya Idul Diko, saya para sekretariat khusus yang baru yang Pak Baso. Jadi setelah saya mendengarkan pemaparan dari tim dari dinas terkait adanya pekerjaan ini yang pembangunan kelas baru ya. Ya. Nah, itu saya hanya ingin menegaskan saja bahwa ini kita di sini mendampingi PPK ya. Dan ini mungkin untuk kedepannya ini saya hanya ngasih masukan saja. Itu para kontraktornya itu juga ini kan belum tanda tangan kontrak ya, belum. Ya. Nah, setelah tanda kontrak nanti mungkin dengan ekspos lagi Ya, terkait ya. Dan itu yang harus hadir adalah yang tanda tangan Ya. dari kontrak ya. Ya jangan sampai nanti bukan yang tanda tangan kontraknya. Jadi walaupun itu yang melaksanakan itu yang tanda tangan kontrak itu kan adalah yang pihak yang bertanggung jawab. Ya. Dia harus mengerti apa isi kontraknya di situ. Ya. Terus juga ini yang biasanya terjadi itu ketika adalah kendala masalah hukum, ini biasanya tuh PPK itu kadang malu atau segan untuk berkonsultasi dengan pihak kejaksaan. Nah, ini sebenarnya fungsi kami, ya kan, memberikan masukan-masukan, tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak dinas atau PPK dalam hal ini selaku perwakilan dari dinas itu tindakan-tindakan hukum apa. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah salah jalan baru kasih tahu ya, percuma juga seperti itu ya. Jadi seperti itu. Mungkin kurang lebih kita masih belum mengenal saya masih bisa tanya lebar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih Kitsus. Jadi itu sudah ada 2 poin Pak ya dari Pak Kasih Kitsus. Saya cuma menambahkan aja. Saya lupa nih menyampaikan kalau Bu Kajari juga Pak lagi urut dinas luar Pak. Kebetulan ada jadi mentor di Jakarta. Nah, saya juga kebetulan jadi PLA Kajari ini. Jadi PLA Kajari. Jadi makanya kemarin surat juga cepat saya balaskan. Ya mohon maaf tidak bisa hadir pada hari ini. Lalu yang kedua Pak, jadi ada 2 Pak sebenarnya yang perlu kita pahami di pendampingan di dalam kejaksaan baru 2. Ada PSD, ada yang non PSD. Jadi yang non PSD ini Pak nanti kan seperti Bapak sampaikan tadi ada baru rencana Pak ya. Nanti mungkin dimohonkan lagi kan ke sini. Nah, itu nanti masuknya ke bidang data Pak, yang Bapak MOU kemarin. Oh iya. Nah, kalau saya di bidang intelijen ini Pak, cuman khusus untuk yang PSD saja. Nanti mungkin tapi prosesnya cara kerjanya hampir sama. Kalau saya pengawalan, kalau dia pendampingan, kan sama aja. Ngawal sama mendampingi sama aja atau ya. Nah, nanti mungkin untuk lanjutannya nanti bisa komunikasi dengan Kasih Datun, Pak ya. Cuman saya tetap siap support aja. Misalkan juga apa-apa mau komunikasinya gimana, nanti saling berkabar saja. Kita sudah menjadi silaturahmi di sini. Nah, lalu yang ketiga saya mau menambahkan Pak, jadi biarpun nantinya ini sebenarnya cocoknya sih disampaikan juga ke penyedia, tapi tidak apa-apa saya sampaikan ke bapak-bapak ya, biarpun sudah didampingi Pak bukan berarti ini kebal hukum ya. Nanti kalau ada kesalahan teknis dan apalagi kalau teknis kan karena ini kami pendampingan tidak merambah hal teknis. Bapak mau bikin kelas itu ukurannya berapa, ini apa desainnya, kami tidak nyampe ke situ. Cuman bagaimana kami mengawal proses ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi saya nanti sampaikan juga ke
teman-teman penyedia nanti siapapun nanti yang ini kan saya tidak tahu juga kan belum berkontrak kan ya, terus siapa yang menang itu saya nggak ada ini yang kepentingan di sana. Jadi mungkin perlu bapak-bapak tahu saja ini gitu loh kan. Jadi jangan ini kita sudah dampingi gitu loh kan. Nah, apalagi mesti seperti kata Pak Kasipitsus nggak diberitahukan kita kalau ada permasalahan. Nah kalau kedepannya ini jadi ini ya mau tidak mau Pak Kasipitsus mungkin nanti langsung periksa gitu kan. Ini ada ini kan mungkin ya biarpun kita dampingi dari saya di bidang kerja mendampingi, kalau memang ditemukan di situ ada niatnya segala macamnya, ternyata dipakai tidak benar, banyak ini dana yang tidak sesuai gitu kan ya, mohon maaf siap-siap saja gitu kan ya. Tapi ya kita makanya kami ada preventif di sini seperti kata Pak Erwin tadi kita untuk mencegah itu gitu kan ya. Biarpun ya ketika penyidiknya kalau untuk menindak represif itu kan bukan saya dari kami saja, dari Polri bisa, dari KPK bisa gitu kan ya, nah, mungkin mengantisipasi itu. Lalu untuk saat ini sepertinya cukup Pak ya, mungkin kalau mungkin ada rekan-rekan dari dinas mau disampaikan kami persilakan. Kalau kami pada intinya di bidang intelijen ini entry untuk ekspos sebelum untuk sudah ini sudah selesai. Kami sudah mendapat informasi beberapa kendala tadi Bu ya disampaikan sudah ini terkait harga aja cuma tidak itu saya sudah sedikit lagi hampir berkontrak. Kalau kami Pak di pengiriman permohonan itu kalau sudah berjalan biasanya itu langsung Pak Kajati. Makanya ini momennya pas banget kemarin itu saya untunglah segera ketemu dengan Pak Erwin kan. Jadi pas banget ini belum berkontrak juga jadi belum mulai apa-apa gitu kan. Jadi kami insya Allah ini disetujui pasti dari Kejati karena memang belum mulai karena kami tidak boleh masuk di tengah. Begitu misalkan bapak-bapak sudah jalan berapa persen, 10%, 20% gitu kan. Nah kami harus agak mungkin bisa tapi agak sulit gitu karena kami harus menjelaskan kami itu posisi titik masuknya di mana. Ya 20% itu ya mohon maaf bukan saya zona atau gimana. Siapa tahu ada masalah di sana ada divisi. Mungkin itu saja dari saya Pak. Terima lama sudah jam 11 juga Pak yang mau sholat Jumat kita. Anda mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan? Saya kira cukup, artinya tadi kami sudah tangkap. Saya kira ke depannya pasti ada tindak lanjut Pak. Ya. Apalagi juga Ibu Kajari di alam perhalangan ya tentunya pada kesempatan ini juga